Pertama soal restoratif justice itu ya. Sebenarnya ini kan ada dua hal, yaitu formil dan material. Jadi ada seperti coin, two side in one coin. Ya, dia ada dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi formilnya perlu, materialnya juga perlu. Itu hukum secara umum. Butuh koin, Mas. Butuh koin. Memang pasal 361 huruf A KUHP itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 mengatakan kalau sebuah kasus itu sudah dalam tahap penyidikan, maka digunakan KUHP yang lama, yaitu 881. Tetapi dalam soal restoratif justice, persoalannya adalah KUHP yang lama itu tidak mengaturnya. Nah, kalau dia tidak mengaturnya, maka kita pakai teori jenjang peraturan perundang-undangan. Anda tidak boleh terjun ke bawah. Kan pasal peralihan itu hanya dimaksudkan untuk jenjang yang sama. Ya. Kalau sudah dalam tahap penyidikan, maka pakai KUHP yang lama. Kan begitu? Bukan pakai peraturan di bawah KUHP. Ya. RJ itu tidak ada di dalam KUHP yang lama. Dalam praktek yang berkembang, soal Rismon, soal Egy Sujana, soal Damai Hari Lubis ini menggunakan Perpol, which is itu salah. Kenapa salah? Ya karena di dalam KUHP yang baru 20/2025 ada aturan tentang restoratif justice yang disebut dengan mekanisme keadilan restoratif MKR. Diatur dalam pasal 79 sampai 84 setidaknya. Nah di situ syarat objektifnya saja sudah tidak terpenuhi kalau untuk Rismon, yaitu ancaman hukumannya harus maksimal 5 tahun. Sementara kita tahu untuk klaster kedua ini ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian go beyond polisi? Ya sudahlah, kita kan bicara faktor-faktor non hukum di sana. Tapi saya berani mengatakan bahwa restoratif justice kepada Egy Sujana, DHL, dan kemudian kepada Rismon secara formil salah dan keliru. Itu persoalannya, itu satu ya. Salah dan? Salah, keliru. Okay. Ya. Nah yang kedua adalah, saya paham yang dimaksudkan oleh Pak Ugro. Karena Pak Ugro itu berpatokan kepada mekanisme restoratif justice yang diatur di dalam pasal 79 ayat 4 Undang-Undang KUHP yang baru 20/2025. Salah satu tahapan untuk mendapatkan SP3 ya, setelah Anda restoratif justice, dalam restoratif justice itu kan Anda ke sana minta maaf. Kalau nggak minta maaf, Anda ganti rugilah orang yang merasa dikorbankan. Kalau nggak, Anda bayar biaya pengobatannya dan lain sebagainya. Di dalam pasal 79 itu disebutkan tuh. Nah, kalau dan kemudian dibikin kesepakatan tertulis dan lain sebagainya. Nah, salah satu tahapan agar Anda bisa bebas mendapat SP3 surat perintah penghentian penyidikan, maka laporan itu harus dicabut. As long as laporan itu tidak dicabut, maka Anda tidak akan dapat SP3. Itu logikanya. Pertanyaannya adalah kita bicara dalam manajemen perkara. Laporan itu secara manajemen secara formil cuma satu. Satu LP yang kemudian isinya 12. Makanya kata Pak Ugro, kalau LP-nya dicabut berdasarkan keadilan restoratif justice yang diatur di dalam pasal 79 ayat 4, maka batal semuanya. Batal laporan polisi yang kemudian berproses dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pertanyaannya adalah, saya kan bicara tentang formil. Bagaimana kalau kemudian Anda ingin menersangkakan lagi? Ulang prosesnya. Bikin LP baru. Itu persoalannya. Oke. Itu satu sisi ya. Bikin LP baru berarti harus ada laporan baru. Laporan baru lagi. Kalau Pak Jokowi mau lapor lagi dia. Oke, saya minum dulu sebentar ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Tuh. Yang kedua, ya. Silakan. Kami ini sudah mengkaji dan kemudian beraudiensi tidak hanya dengan Kejaksaan Tinggi DKI tapi juga Kejaksaan Agung RI. Resmi mengajukan surat, nggak di bawah tangan, nggak main gelap-gelapan. Kami diterima di Kejaksaan Tinggi DKI itu tanggal 21 April. Diterima di Kejaksaan Agung, langsung wakil Jaksa Agung yang terima, garis miring Jampidum. Itu diterima tanggal Kamis kemarin tanggal berapa ya?
30 April ya. 30 April. Jadi 21 April dan 30 April. Nah, kami sampaikan secara formil dan material pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses penyidikan itu. Makanya kemudian kami mengatakan kasus ini tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Bukan minta maaf. Minta maaf itu nggak jantan. Ini kita menemukan kesalahan-kesalahan penyidik dan kami mengajukan tuntutan agar kasus ini dihentikan. Anda ke Kejaksaan Agung berarti dong? Audiensi Kejaksaan Agung dan ketemu dengan Jampidum. Ketemu dengan Jampidum. Apa yang Anda sampaikan? Ya tadi saya ceritakan, kita menyampaikan pelanggaran-pelanggaran formil dan material dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Jampidum menerima audiensi ini? Menerima. Beserta jajaran pasti nggak sendirian? Resmi bersama jajaran. Nah, dan apa yang disampaikan? Boleh saya? Boleh. Yang kami sampaikan oleh Jampidum adalah ya, satu. Ini baru ini? Baru ya. Karena baru Anda harus dengarkan pelan-pelan ya. Kesatu, kami mengatakan from the beginning kasus ini sudah melanggar undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Karena di situ dikatakan yang namanya baik saksi korban maupun pelapor itu tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Ya, kecuali kasus yang dia laporkan atau dia ingin berikan kesaksian itu sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kami kemudian menulis di situ Pak Jokowi itu melaporkan kasus ini pada tanggal 30 April 2025 dan langsung diperiksa sebagai pelapor atau pengadu. Sehingga bisa dikatakan disitulah penyelidikan sudah dimulai. Padahal kasus yang dilaporkan oleh TPUA pada tanggal 9 Desember 2024. Yalah, saya kan nggak salah. 9 Desember 2024 itu baru berproses bulan April 2025 dan belum selesai. Baru kemudian dinyatakan selesai tanggal 22 Mei 2025. Berdasarkan press conference Dirtipidum Brigjen Johandani yang kami masalahkan juga karena bagi kami terlalu prematur memberikan kesimpulan bahwa ijazah itu identik, dia bilang. Kenapa terlalu prematur? Karena banyak sekali fakta-fakta yang kemudian muncul belakangan kan, tentang Kasmujo, tentang Embos, tentang Watermark, tentang Gach Adam dan lain sebagainya yang sebenarnya mudah sekali untuk menguak kasus ini. Nanti saya bagian terakhir saya katakan dalam 3 perspektif untuk mengetahui ijazah ini palsu atau tidak. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kami juga mengatakan bahwa baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru sudah terjadi pelanggaran hukum pengembalian berkas P19. Bahkan kami menghitung tidak hanya 14 hari lebih sedikit, tapi 14 hari lebih 70 hari. Jadi 14 hari lebih 70 hari. Kenapa begitu? Karena waktu kami beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April 2026 kemarin, Kejaksaan Tinggi DKI, jaksa penelitinya mengatakan kami belum terima berkas. Padahal press conference Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April 2026 mengatakan berkas sudah dikirimkan. Makanya berdasarkan itu ada yang optimis. Rosario akan ditahan pada pada akhir April. Mohon maaf ini sudah Mei ya. Gitu. Ya kan? Sudah Mei ini. Nah, jadi itu yang kami katakan. Berikutnya lagi adalah ada orang mengatakan, kawin lazim kok yang namanya lewat 14 hari. Bro, lazim itu bukan berarti tidak melanggar hukum. Dulu orang tidak mempermasalahkannya karena dia tidak tahu hukum. Mungkin tidak punya akses media, tidak powerful juga berbicara di depan publik. Tapi kita katakan, hey, Anda sudah melanggar 14 hari itu. Baik KUHP lama maupun KUHP baru Anda sudah melanggar. KUHP lama itu 14 hari bisa back and forth within 14 days. Lewat itu sudah seharusnya disampaikan dan Anda melanggar. Sekarang pertanyaannya kalau orang hukum mengatakan, kalau Anda melanggar, maka sesuatu yang melanggar hukum bisa dipersoalkan. Itulah kami persoalkan kepada pihak jaksa. Kalau pakai KUHP baru, back and forth-nya udah jelas, makin jelas lagi 14. Lewat juga.
Jadi 42 hari ini sudah 84 hari lewat juga. Nah karena itu kami mengatakan yang namanya praktik itu tidak bisa mengalahkan undang-undang yang ada secara tertulis ceto welo-welo. Ada yang mengatakan itu kan diskresi penyidik, sontoloyo saya bilang diskresi. Diskresi itu menurut undang-undang administrasi pemerintahan hanya bisa dilakukan kalau hukumnya tidak jelas, aturannya tidak jelas, abu-abu atau mengandung konflik norma dan lain sebagainya. Tapi kalau jelas ceto welo-welo 14 hari sudah harus disampaikan, itu yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti melanggar hukum. Melanggar hukum kami nuntut agar itu tidak dilanjutkan. Oke, saya boleh tanya nggak? Ini karena penting nih. Ini kan pertama kali tadi audiensi Mas Roy. Ya. Mas Roy nggak ikut karena dia pihak dia tersangka. Siapa aja yang datang? Boleh saya tahu? Saya tahu diri, saya tidak masuk di situ. Bang Refli. Yang jelas Refli Harun. Ya. Kemudian Sang Haji. Oke. Waktu ke Kejaksaan Tinggi. Ya. Kemudian ada konsultan Mas Didit. Kemudian satu lagi Wirawan Adnan. Itu di Kejaksaan Tinggi. Bang Wirawan Adnan ya, dia pengacara juga ya? Dia koordinator litigasi Troya. Waktu di Kejaksaan Agung cuma 3. Saya, kemudian Wirawan Adnan, kemudian Yasena. Oke. Apa respons dari Jampidum soal ini? Audiensi Anda? Responnya begini ya. Saya 40 menit lebih, kata teman saya, itu mempresentasikan dengan cara begini aja. Ini Jampidum, ini Refli, ya kan? Kemudian di sini Wirawan Adnan, situ Yasena, situ Direktur A, Direktur B, Direktur C, D, kemudian Kapus Penkum, dan kemudian ada lagi seorang perempuan yang juga eselon 2, kan begitu. Kita presentasikan secara lengkap selama 40 menit lebih, kata teman saya ngomong. Kemudian dilengkapi oleh Wirawan Adnan, dilengkapi oleh Yasena. Tentu saja kan nggak mungkin orangnya saya terima Anda dan lain sebagainya, tapi dia suruh mengomentari, ya, direkturnya suruh mencatat dan lain sebagainya. Dia cerita soal bagaimana perubahan-perubahan undang-undang ini bikin semua belajar dan lain sebagainya. Karena waktu di Kejaksaan Tinggi saya minta penegasan yang digunakan KUHP lama atau KUHP baru. Jawabannya? Kombinasi. Mereka tidak saklek KUHP lama atau KUHP baru. Makanya saya katakan, kalau kita bicara tentang restoratif justice dan kita saklek pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan by theory, maka tidak bisa menggunakan perpol. Bagaimana perpol disandingkan dengan KUHP yang baru lagi? Anda paham tentang lex superior, derogat, lex inferior, lex posteriori, derogat, lex priori. Jadi pertanyaan saya, dari semua kejanggalan menurut Anda, yang Anda sampaikan ke pihak jaksa, apa respons pihak jaksa? Mereka memahami itu. Cuman masalahnya bahwa ada kejanggalan. Oh ya enggak dong, mereka kan pasti keep silent dulu. Intinya adalah secara formal mereka mengatakan mereka akan mengkaji apa yang kami sampaikan. Karena ingin mengkajinya ya kita. Ini penting, artinya tidak membantah apa yang Anda sampaikan, tidak menjelaskan bahwa enggak, pengertiannya adalah seperti ini, enggak ya? Ada. Mereka mendengarkan dengan baik, tidak ada bantahan, mengatakan akan mengkaji apa yang kita sampaikan. Tetapi saya juga tidak juga mau pengen luar biasa. Itu kan sesuatu courtesy yang hal yang biasa lah, kalau kita menyampaikan sesuatu orang mendengarkan, kemudian ya kami terima, dan memang secara resmi kami sampaikan dulu ke bagian surat itu waktu di Kejaksaan Tinggi. Oh, bukan lewat WhatsApp ya, karena kedekatan dan seterusnya. Ada. Ini penting soalnya. Resmi. Suratnya resmi, dan kemudian ketika di Kejaksaan Agung in hand kami sampaikan juga. Ini penting. Kami akan susulkan surat materialnya, karena kemarin lebih formilnya. Materialnya belum kami sampaikan, hanya lisan penyampaiannya. Tetapi akan kami sampaikan. Kenapa begini? Itu kami lakukan begini. Ada satu hal yang barangkali orang lupa. Ayo kita nanti berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Pengadilan itu bukan pengadilan pembuktian ijazah palsu atau tidak. Iya, bukan. Pembuktian ijazah palsu atau tidak, kalau Anda mau ya di Solo yang akan digugat baru lagi itu. Itulah pembuktiannya. Tetapi yang akan disidangkan nanti adalah Mas Roy, kalau jadi sidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian
melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan lain sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun penjara. Apakah Anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan dari pengadilan? Ya, dengan demikian ijazah Pak Jokowi palsu? No. Apakah ijazah Jokowi akan asli? No. Apapun putusannya, tidak akan ada. Makanya saya mengatakan stop yang ini. Kita buka yang baru. Bila perlu kita adukan lagi ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan data-data yang ada tentang hal seperti ini. Kan begitu. Jadi atau kita bicara tentang out of the court, yaitu penyelesaian bagaimana sisi kenegarawan seorang Jokowi. Misalnya imbauan dari Yusuf Kala, dari seorang pengusaha yang mengatakan kalau ijazahnya itu asli, ini Pak Jokowi ini kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa berkelahi setiap saat. Ya, kita berkelahi terus kan? Aiman fasilitator perkelahian itu kan? Ini perdebatan. Yang tadi marah-marah saya keluarin. Ya, nah karena itulah kita ingin on the track, yaitu bagaimana kita sebagai bangsa mengembalikan integritas nasional kita. Saya hari ini melihat ada postingan dari seorang mahasiswi master, Cerdas banget itu. cerdas sekali. Dia bilang begini, tidak ada institusi yang gelisah kalau yang diungkapkan itu kebenaran. Tapi dia akan gelisah kalau yang ditutupinya adalah kebohongan. Bagaimana mungkin katanya, negara seperti Indonesia ini hanya soal dokumen, ijazah saja susahnya minta ampun. Rakyat disuruh patuh, disuruh jujur, tapi begitu kita minta dokumen pejabat publik, nggak mau dia tunjukkan. Banding dia malah. Padahal yang diminta itu bukan dokumen intelijen, bukan juga dokumen rahasia negara, biasa saja katanya. Tapi akhirnya dia bilang, kalau ini ada masalah, jangan salahkan diri kita, salahkanlah pada sistem kita yang memang tidak mampu mengungkapkan masalah sederhana ini. Parah banget kan? Siapa mahasiswanya? Saya belum baca. Dari Titik siapa gitu ya? Titik apa? Nanti saya tunjukkan. Di mana itu di Di YouTube saya sudah saya bahas. Sudah. Oke. Di YouTube saya Refli Harun. Raja konten bicara. Udah banyak Ada yang tahu 4 itu. loh. Nah, karena itulah saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Boleh didebat. Nanti Oke, saya debat silakan. lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.